Sahabat Kompas.com, Bupati nonaktif Langkat yang terjaring OTT KPK terbit rencana perangin-angin menjadi sorotan publik. Baru-baru ini mencuat sebuah laporan yang menyebut adanya kerangkeng manusia dalam rumah bupati tersebut. Laporan itu pertama kali disampaikan oleh Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat atau Migrancare. Diduga kerangkeng itu digunakan sebagai penjara bagi para pekerja sawit yang bekerja di ladang bupati tersebut. Ketua Migrancare Anis Hidayah menyebut ada 2 sel di dalam rumah terbit yang diisi 27 orang. Mereka setiap harinya bekerja di lahan perkebunan sawit selama 10 jam. Setelah selesai bekerja, mereka dimasukkan kembali ke dalam kerangkeng. Selain tak memiliki akses keluar, mereka diduga hanya diberi makan 2 kali sehari secara tidak layak, mengalami penyiksaan hingga tak diberi gaji. Ketua Migrancare Anis Hidayah mengaku tak habis pikir dengan situasi tersebut. Ia menilai bahwa situasi ini bertentangan dengan hak asasi manusia, yakni prinsip-prinsip pekerjaan layak dan prinsip anti penyiksaan. Terlebih, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan hingga merendahkan martabat manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Laporan ini pun akhirnya diteruskan oleh Migrancare ke Komnas HAM. Mereka meminta Komnas HAM untuk segera melakukan langkah konkret untuk mengusut praktik ini. Ini karena bukan hanya keselamatan para pekerja saja yang terancam, namun kasus ini diduga memiliki unsur tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Terkait laporan ini, Komisioner Komnas HAM Muhammad Khoirul Anam menyebut pihaknya akan secepat mungkin melakukan investigasi. Kami mendapatkan dokumen, ya berupa foto maupun video yang di sana juga ada orang yang terlihat dalam dokumen itu mengalami luka atau kekerasan gitu. Beberapa informasi dasar sudah gitu ya, ada perkembangan dari apa yang diberikan oleh teman-teman pengadu, teman-teman Migrancare gitu, ada perkembangan. Cuman memang hari ini kami sedang dalami, nanti siang sampai sore ini kami mendalami. Kemungkinan besar dalam waktu cepat kami juga akan berangkat, tim akan berangkat ke Langkat untuk melihat langsung. Dan kami berharap memang semua pihak bisa bekerja sama dengan baik. Teman-teman kepolisian, terus petugas yang ada di wilayah tersebut, Pemda dan lain sebagainya, termasuk juga yang penjaga rumah bupati. Tak hanya Komnas HAM, Polri juga akan mengecek terkait temuan ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, menyebut Polri akan memastikan ada tidaknya dugaan kegiatan perbudakan dalam kasus ini. Meski kasus ini syarat dengan dugaan perbudakan, hal berbeda disampaikan oleh Polda Sumatera Utara. Mereka justru menyebut kerangkeng itu digunakan untuk praktik rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Dan kita temukan betul ada tempat menyerupai kerangkeng, ya, yang berisi 3 orang, 3-4 orang pada waktu itu, ya, 3-4 orang. Tapi sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita bukan 3-4 orang itu. Kita dalamin itu masalah apa? Kenapa ada kerangkeng? Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi
yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi juga mengatakan para penghuni kerangkeng manusia itu diantarkan oleh orang tua atau pihak keluarga masing-masing. Bahkan para orang tua juga disebut telah menandatangani surat pernyataan. Dari hasil penyelidikan sementara, Polda Sumatera Utara juga tak menemukan tanda-tanda penganiayaan terhadap para pekerja. Namun, polisi akan menyelidiki luka memar pada orang yang ada di dalam kerangkeng itu. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.